Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana menginputkan suatu nilai dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, akan tetapi nilai yang diinputkan kali ini berasal dari user atau pengguna. Pada video-video sebelumnya, ketika kita akan menginputkan nilai yang diinputkan biasanya diletakkan di dalam badan programnya. Nah, kali ini nilai-nilai tersebut akan langsung diinputkan oleh user. Baik, untuk langsung melihat bagaimana prosesnya, silakan perhatikan pada layar monitor kalian masing-masing. Di sini kita belum membuat suatu project Java, jadi kita buat dulu project Java-nya. Namanya seperti biasa bebas. Saya sebut saja di sini input nilai. Oke. Finish. Nah, kemudian di dalam input nilai yang ada di sini kita buat package, namanya adalah input nilai finish. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini sudah ada project Java input nilai, kemudian sudah ada package-nya, kemudian kita akan buat kelasnya di dalam package tersebut. Nah, di sini kelasnya saya buat saja input dan output. Oke. Kemudian centang public static sebagai main programnya, metode utamanya. Nah, sekarang di sini seperti yang ada di layar monitor kalian. Untuk lebih jelasnya, untuk membedakan mana nilai yang tersimpan di dalam badan program dan mana yang diinputkan oleh user, saya berikan saja contoh nilai yang diinputkan di badan program. Nah, contohnya saja saya akan membuat suatu program di mana program tersebut adalah menghitung luas persegi panjang. Oke. Jadi contoh yang pertama ini adalah contoh di mana input diletakkan di badan program. Untuk menghitung luas persegi panjang, tentunya kita harus punya panjang dan lebar. Nah, umpamanya saja nilai yang akan saya inputkan adalah nilai dengan tipe data integer atau bilangan bulat, di mana saya butuh panjang dan lebar. Di sini panjangnya saya umpamakan saja 8, kemudian lebarnya adalah 2. Oke. Ini adalah inputnya. Kemudian untuk melakukan suatu proses saya butuh luas, di mana luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Oke. Nah, untuk menampilkan hasilnya, perintahnya adalah system.out.print, misalnya luas persegi panjang adalah, tampilkan isi dari variabel luas karena dia sudah menghitung secara otomatis. Baik, di dalam membuat suatu program kita ketahui pasti akan ada input, ada proses, dan ada output. Nah, integer panjang dan lebar ini merupakan input yang diberikan, sementara proses adalah untuk mencari luas, di mana mengalihkan antara panjang dikali lebar, dan outputnya di sini menggunakan perintah system.out. Baik, ketika kita jalankan, maka hasil yang ditampilkan adalah luas persegi panjang adalah 16. 16 diperoleh dari hasil perkalian antara panjang yaitu 8 dan lebar yaitu 2. Nah, pada bentuk program ini input dilakukan di badan program karena kita menuliskan 8 dan 2 di badan program. Nah, artinya ini tidak diinputkan secara langsung oleh user. Nah, selanjutnya kita akan membedakan bagaimana bentuk programnya ketika yang menginputkan nilai secara langsung adalah user, di mana nantinya user akan bisa menginputkan nilai sesuai dengan keinginannya. Oke, saya hapus dulu untuk contoh yang sama. Oke, baik. Di dalam bahasa pemrograman Java,
di Java itu sudah menyediakan yang namanya class scanner. Fungsinya nanti untuk memberikan input via keyboard oleh pengguna atau user. Nah, caranya adalah dengan menuliskan scanner. Jadi kita membentuk objek dari class scanner. Jadi scanner kita berikan nama, misalnya aja input user. Jadi di sini scanner merupakan kelas yang diberikan oleh Java, kemudian input user yang akan kita berikan sebagai objeknya. Jadi input user ini adalah pemberian nama bebas. Jadi input user new scanner, artinya dia adalah suatu objek baru di mana di sini dimasukkan system.in. Oke. Baik, di sini saya jelaskan dulu mengapa di sini dituliskan system.in. Seperti kita ketahui, ketika kita ingin menampilkan output menggunakan perintah system.out. Nah, di sini system.in artinya bahwa objek bisa melakukan penginputan data ke dalam sistem melalui keyboard yang tidak diletakkan di dalam badan program. Oke, jadi di sini masih terlihat adanya error. Error yang ada di sini karena class scanner ini harus melakukan import Java util dari library Java. Baik, ketika kursor kita arahkan ke sini, dia meminta import scanner dari package yang sudah ada di Java. Jadi Java itu sudah punya library di mana ketika kita menggunakan class scanner, kita harus menyertakan import scanner di mana Java util scanner ini digunakan agar scanner yang ada di sini ini bisa terbaca. Oke, jadi di sini kita sudah pada tahap bahwa kita sudah membentuk suatu objek untuk menginputkan nilai di layar. Oke, yang kita butuhkan tadi ketika kita akan menghitung luas persegi panjang, kita butuh yang namanya panjang. Oke. Nah, panjang kalau sebelumnya dituliskan langsung di badan program seperti ini. Seandainya misalnya panjangnya adalah 9. Nah, di sini kita tidak butuh lagi karena nanti nilai akan diinputkan oleh user. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah siapa yang akan menginputkan panjang adalah input user. Nah, di sini klik dot. Nah, Java di sini sudah menyediakan berbagai perintah untuk menginputkan nilai. Di sini next sort digunakan untuk nilai yang jumlahnya kecil. Nah, kemudian untuk menginputkan nilai bertipe data integer, di sini kita bisa menggunakan next in. Oke. Kemudian untuk menginputkan lebar, caranya sama. Inputkan oleh input user, kemudian next in. Oke, sekarang kita artinya sudah punya input user untuk menginputkan panjang dan lebar. Kemudian sekarang prosesnya adalah untuk mencari luas panjang dikali lebar. Nah, ketika kita sudah mempunyai prosesnya, sekarang kita akan menampilkan hasilnya, yaitu system.out.print. Nah, di sini kita bisa menuliskan luas persegi panjang adalah diambil dari variabel luas. Oke. Baik, sekarang kita lihat hasilnya dengan melakukan run program. Ketika program sudah dijalankan, oke, di sini terlihat kosong. Kosong, tidak ada proses karena kita belum melakukan input, di mana input harus dilakukan oleh pengguna. Baik, saya lakukan input di sini misalnya memasukkan nilai 6 melalui keyboard, klik enter, masukkan nilai 4, enter lagi, maka akan muncul luas, di mana luas persegi panjang adalah 24. Nah, terlihat ya perbedaannya. Jadi 6 dan 4 langsung dimasukkan via keyboard. Ketika saya ingin menginputkan nilai yang lain, saya tinggal mengklik 7 misalnya dan 3. Berarti 7 adalah panjang, 3 adalah lebar, maka luas persegi panjang adalah 21. Nah, karena ini tidak terlihat apa yang mau diinputkan, ini bisa kita modifikasi, bisa kita berikan perintah di sini. System.out.print
print, masukkan nilai panjang. Oke. Selanjutnya bisa dimasukkan system.out.print, masukkan nilai lebar. Oke. Nah, kita lihat perbedaannya. Nah, ketika saya merun programnya, di sini terlihat masukkan nilai panjang, kita tinggal menuliskan panjang yang diinginkan, misalnya 5. Masukkan nilai lebar, masukkan 5. Maka luas persegi panjang adalah 25. Misalnya saja seperti itu. Nah, ketika kita ingin memasukkan nilai yang lain, ini adalah nilai-nilai integer. Bagaimana jika saya ingin memasukkan nilai pecahan? Nah, kuncinya ada di sini. Jadi, input usernya tidak menggunakan next in karena nilai yang kita gunakan adalah nilai pecahan. Misalnya saya gunakan di sini float untuk bilangan pecahan. Berarti di sini dot next float. Oke. Nah, sama juga dengan di sini. Kalau misalnya ingin memasukkan nilai-nilai pecahan, ini tinggal diganti. Berarti dot next float. Nah, di sini juga hasilnya karena tidak dikonversi, kita tulis saja float adalah panjang dikali lebar. Nah, waktu kita jalankan programnya, misalnya masukkan panjangnya adalah 6, lebarnya adalah 2,5, maka hasil yang dihasilkan adalah 15. Oke. Semoga video ini bermanfaat, menjadi tambahan referensi untuk kalian yang belajar bahasa pemrograman dengan bahasa pemrograman Java. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.